Ya, so pertama bakalan isometrik dulu. Sorry, kayaknya nggak bisa semua karena waktu juga nggak sempat dan gue ngantuk. Ini isometrik ada tiga yang udah diperagain kok, kayak flashback gitu. Nanti mati, gelap banget, jangan deh. Nah, ya pertama kita mulai dari isometrik yang ini. Nanti gue ngalamin kayak aja deh. Nah, isometrik yang kubus. Nah, isometrik yang kubus ini pertama kenapa tahu dia isometrik? Karena dia punya tiga sumbu, sumbu A, B, dan C. Sumbunya sebenarnya namanya A1, A2, A3 karena dia sama. Jadi ukuran sumbunya sama. Jadi sumbu yang sama itu namanya sama, cuma beda di angkanya. Nah, di mana sih sumbu-sumbu itu? Nah, yang pertama, nah sumbu A1 misalnya dia adalah yang melintang seperti ini. Sumbu A2-nya adalah yang seperti ini. Dia berpotongan tegak lurus di tengah, membentuk 90 derajat, dan sumbu yang ketiganya A3 dia vertikal. Nah, udah karena ketiga sumbunya sama panjang, kita tahu kalau ini adalah sistem kristal isometrik. Nah, tapi ceritanya belum tahu nih ini kelasnya apa. Nah, kita bisa hitung bebas mau dari rotasi dulu atau mirror dulu. Oke, kalau misalnya pertama kita mau mulai dari rotasi. Pegang aja semua yang memungkinkan untuk dipegang. Misalnya aku pegang adalah bagian sisinya. Bagian sisi ya, bagian tengah sisi. Berarti kan dia yang paralel kan lawannya atas sama bawah. Ini aku pegang. Ini kalau diputar sebanyak 90 derajat. Ini yang starting point kayaknya gue tambahin aja nih. Nggak usah deh. Ini yang awal nih. Satu. Ini satu kenampakan. Terus kalau diputar sebanyak 90 derajat, dia menghasilkan kenampakan yang sama. Berarti dua. Diputar lagi 90 derajat, dia menghasilkan kenampakan yang sama lagi. Tiga. Dan 90 derajat lagi, dia menghasilkan kenampakan yang sama. Terus kalau diputar lagi, ini kan udah habis ya. Ini yang sisi awal. Dia ada rotasi, berarti tadi kan empat kenampakan yang sama. Nah, ini ada em, sistem kristal ini punya rotasi A4. Nah, ini udah ada satu A4. Terus kalau dipegang di sini, ini kan sama aja ya. Nih, 4 juga. Dan yang terakhir adalah di sini, yang belum dipegang nih. Ya kan, ada tiga pasang. Berarti ya dia ada sumber rotasi 3A4. Terus kalau misalnya aku pegang di sudut deh. Di sudut, misalnya sudut yang ini, berarti kan lawannya gini kan. Atau bisa dibilang itu diagonal, diagonal ruangnya. Ini kayak gini. Oke. Di sini, lihat, di sini ada yang segitiga arah ke bawah ini. Ini satu. Terus kalau kita putar sebanyak 120 derajat, dia menghasilkan segitiga yang sama lagi ke bawah, dua. Dan 120 derajat, dia juga ada segitiga yang sama ke bawah, tiga. Nah kan kalau diputar lagi, ini adalah yang awal. Jadi dia ada rotasi A3. Nah, banyaknya rotasi A3 ini kan satu, di sudut sini, dua, terus tiga, ini sama ini, empat. Jadi dia ada 4 A3. Jadi sebenarnya gampangnya itu kan tadi sisi ada 6. Nah, sekali pegang kan 2. Dia tadi masalah rotasi 4. Nah, dia hasilnya jadi 3A4. Kenapa? Karena sisinya ada 6 dan sekali pegang 2. Jadi 6 bagi 2 aja jadi 3. Nah, terus sedangkan sudutnya ada 8. Tadi kan kita pegang dari bagian sudut sekali pegang 2. Berarti dia ada rotasi 3. A3-nya itu ada 4. Sebenarnya dihitung sih. Cuma kalau misalnya buat make sure kayak nggak bisa ditandain semua. Lihat aja dari ada berapa terus dibagi dua karena pegangnya dua. Nah, terus udah nih udah ketemu rotasi tiga dan rotasi dua. Tapi ada yang belum dipegang. Kan tadi udah pegang sisi sama sudut. Tapi yang belum dipegang adalah rusuk. Rusuk ini. Nah, rusuk bisa dipegang kayak gini. Kan? Karena dia harus berlawanan letaknya. Nah, dengan rusuknya dipegang kayak gini, ini menghasilkan, oke, kita gambarnya gini aja deh. Yang belah ketupat ini satu, diputar sebanyak 180 derajat, dia menghasilkan belah ketupat yang sama. Berarti ini em, rotasi A2. Nah, banyaknya rotasi A2 itu ada satu, dua, tiga, empat, sini ke belakang, terus lima, dan enam. Ada 6 rotasi A2. Jadi 6 A2. Ya tadi udah diketahui kalau ini adalah isometrik dan dia punya rotasi 6A2, 3A4, dan 4A3. Nah, terus sekarang cari bidang cerminnya. Nah, bidang cermin kan adalah yang menghasilkan, em, jadi misalnya dibelah, dia itu dibelahnya harus di posisi yang sama. Jadi antara kanan dan kiri itu memiliki berat dan pokoknya sama, nggak boleh kayak misalnya belahnya segini di sini. Ini kan kayak ini cuma sepertiganya dan ini cuma 2/3 itu kan beda nggak boleh.
Nah, jadi, nah, untuk bidang cermin, ini ditandain aja biar gampang. Pertama, misalnya aku mau ngebelah kayak gini. Ini kayaknya nggak kelihatan juga sih ya pakai pensil. Is it? Oke, kelihatan. Ini deh. Nah, ini cerminnya, misalnya, ya, ini pastiin kalau bikin cermin, dicoret pakai kapur dan coret sampai memutar semua. Karena kalau enggak, takutnya nanti hitung 2 kali. Nah, ini kan muter nih. Ini satu, ini dua. Kita bikin dia berpotongan. Apa? Bersilangan gitu ya, yang dua. Nih, udah dua ya. Satu, dua. Terus kalau misalnya aku bikin dia menyilang gini. Kan tadi kan ini kayak udah di tengah. Terus ini misalnya diagonal. Diagonalnya. Nah, ke sini, ke sini. Ah, susah lagi. Sorry ya, susah ditandain karena ya peraga seadanya. Ini udah tiga. Terus dapat lagi nih di sini. Ini udah ada 4 cermin. Nah, terus misalnya kita ke sisi yang ini. Ya, sisi yang ini udah ada garis ini kan. Ini udah ada cermin yang tadi, salah satu cerminnya. Ya udah kita bikin lagi di sini misalnya. Kan belum ada. Nah, ini udah nambah lagi. Tadi ini udah 4, ini 5, ini cermin yang kelima. Terus cermin yang keenam di sini. Kita silangin lagi. Ya kan? Ini udah. Ini cermin yang keenam. Terus, ini jelas gak sih? Sumpah, maaf banget. Nah, ini cermin ketujuh. Ini nggak kegambar sih yang di sini. Tapi ya udah. Nah, nah, yaudah. 7 cermin. Nah, terus dua lagi di sini. Lihat di sini kan udah kebentuk tanda tambah, tapi yang X-nya belum kan. Nah, ini adalah cermin ke delapannya. Ya, ini cermin ke 8 dan cermin ke 9 di sini. Nah, ini cermin ke 9. Ya, ini udah dapat 9 buah cermin. Nah, di sini kan udah semuanya ke cover ya. Semua bagian sisinya itu ke cover. Jadi nggak memungkinkan untuk menggambar cermin lagi. Karena kalau dipaksain nanti takutnya jadi inversi. Nah, 9. Jadi dia pertama, dia punya 6A2, 4A3, dan 3A4. Terus dia punya 9 buah cermin. Nah, terakhir bisa dicek dari inversinya. Nah, inversi itu kan kalau cermin kan kayak misalnya belahannya di sini. Yang ini. Bagian sini sama sini kan sama setengah kubus jadi kayak balok-balok gitu. Atau kayak gini. Ini kan sama kan segitiganya nih. Nih segitiga sama kaki, terus ini segitiga sama kaki. Ya ini berlawanan kan, kayak sama gitu. Kayak ini tuh kayak kalau di matematika misalnya ini dicerminkan terhadap garis, ya sama dengan X. Misalnya, ya kan? Ini garisnya sama dengan X. Nah ini sama cerminannya. Nah kalau inversi itu misalnya ini, nih, ini misalnya nih persegi panjang ini kita belah begini. Ini kan ada segitiga siku-siku dan siku-sikunya di sini. Sedangkan kalau bagian ini segitiga siku-siku dan siku-sikunya di sini. Nah, itu kan kayak kalau mirror kan harusnya siku-sikunya di sini sama di sini. Tapi kalau inversi siku-sikunya di sini sama di sini. Atau kayak ya aku biasanya perumpamainnya kalau di matematika itu dicerminkan terhadap titik 0,0 gitu. Nah, itu udah. Nah, ini ada nggak sih inversinya? Ini coba dicari-cari dulu aja. Sebenarnya aku udah ketemu dan versinya itu ada di sini. Kalau misalnya kita belah, nih megangnya seperti ini, pegang bagian rusuknya tadi, terus dibelahnya itu em, gini.
Bentar, bentar. Gini, lihat nih. Ini udah ke belakang. Ini kebelah sampai belakang nih kayaknya harus aku gambar juga. Belahan dulu gimana? Dari sampai belakang nih. Nah, eh, sumpah, salah banget. Oke. Ih, nah, ih, pegangnya di bagian rusuk, terus di belahnya gini, diagonal ruangnya gitu. Ya, kelihatan ya. Nah, ini menghasilkan inversi. Kenapa? Ini kalau lihat di sini membentuk segitiga siku-siku dan siku-sikunya di bawah sini. Sedangkan di sini membentuk segitiga siku-siku dan siku-sikunya di atas. Ini kan sama ini berlawanan kan. Pencerminan itu berlawanan kayak atau dicerminkan dua kali. Kalau misalnya ini dicerminkan bagian bawah ini siku-siku dicerminkan siku-sikunya ada di sini. Terus dicerminkan lagi di sini siku-sikunya jadi di atas gitu. Ini inversi bisa aja kayak pencerminan berlawanan atau dicerminkan dua kali atau dicerminkan terhadap titik 0,0. Tuh. Nah ini kan kayak dipotong sampai belakangnya gitu putus. Ini inversinya juga ada banyak tuh. Nah, karena tadi dia em, pertama dia punya rotasi 6A2, 4A3, dan 3A4. Terus dia juga punya 9 mirror dan em, sumbu dia juga punya inversi. Jadi kalau misalnya dicek di mana ya? Share, terus di sini. Oke, kelihatan nggak? Oke. Nah, ini kan kelihatan ya. Nah, kalau udah dapat kayak gitu, dicek aja di tabel ini. Nanti ada notasinya juga, tapi susah nulis di sini, jadi kayaknya abis di print baru tulis manual. Nah, tadi dia isometrik. Kita udah tahu ini isometrik karena ketiga sumbunya memiliki panjang yang sama. Nah, terus di sini kita cek. Ini adalah rotasi A2, ini rotasi A2. Tadi dia punya 6 rotasi A2, ya kan? Ada 6 A2-nya. Berarti dia kemungkinan adalah giroidal atau hexoktahedral. Oke. Nah, terus next tadi dia punya em, 4 buah sumbu rotasi A3. Nah, ini semuanya A3, ya kan? Jadi masih giroidal atau hexoktahedral. Terus terakhir, kok terakhir? Maksudnya rotasi lagi, dia punya 3 rotasi 4. Nah, di sini hexoktahedral sama giroidal masih punya rotasi 4. Nah, di sini yang ngebedain. Giroidal nggak punya cermin, sedangkan hexoktahedral dia ada 9 cermin. Dan dia juga punya inversi. Nah, kan giroidal nggak ada inversinya kan di sini. Jadi, bisa disimpulin kalau sistem kristal ini berdasarkan tabel Hermann Maugud itu merupakan sistem kristal isometrik dengan kelasnya adalah hexoctahedral. Nah, okay, stop share. Wait a minute. Alright. Next, misalnya mau ini juga. Nah, pertama identifikasi dulu sumbunya. Di sini kan jelas banget kalau misalnya bangunannya itu kayak sama gitu ukuran di semua bagiannya. Nah, dia punya sumbu, dia eh, sumbu melintang begini A1, terus dia begini A2, dan dia depan ke belakang gini A3. Dia juga termasuk isometrik karena ketiga sumbunya sama panjang dan dia berpotongan tegak lurus. Makanya bentuknya tuh kayak ya udah kayak bola atau bulat sempurna, bukan yang kayak dia lonjong atau ada yang pipi, tapi semuanya sama. Makanya bisa diketahui kalau sudut yang terbentuk dari sumbu-sumbu kristalnya juga berpotongan tegak lurus 90 derajat. Nah, terus em, pertama mungkin gantian deh cermin dulu. Kita hitung cerminnya. Em, eh, nih, misalnya aku mau hitung buat cermin di sini. Ini kan kalau dibuat di sini kan jadi sama gitu ya ukurannya. Nih, dia dapat satu cermin. Terus kalau misalnya dibuat seperti ini.
Ini udah dua, ya kan? Terus yang ketiga, nih kalau misalnya itu, oke, bedanya sama yang kubus tadi, kalau tadi kan kita bisa ngilangin gini kan, apa diagonalnya. Nah kalau ini disilangin, ini malah bakalan jadi inverse, ya, ya kan? Ini di sini panahnya menghadap ke atas, ini hadapnya ke bawah, dan ini tuh serong kiri bawah, ini serong kanan atas. Jadi ini bakal jadi inverse. Nah, kan pas nyari cermin ini diketahui kalau sistem kristal isometrik ini dia punya inverse. Nah, terus kita cari lagi yang kemungkinan bisa nih, misalnya di sebelah sini, oke, di sebelah sini vertikal gini, ini bisa jadi cermin juga. Nggak rapi ya udahlah. Nah, nih di sini di semua bagiannya itu udah terbentuk silang-silang kan. Nah, cari lagi kalau misalnya ada yang bisa dibuat cermin. Tapi kan tadi kalau misalnya kita membuat ini kan tanda tambah ya. Tapi kalau misalnya kita bikinnya X gini, diagonalnya itu malah bakal jadi inverse. Jadi ini adalah semua cerminnya. Cerminnya cuma ada tiga yang terbentuk. Oke. Terus sekarang rotasi. Misalnya pertama aku mau pegang ini deh, ya udah sisi aja. Sisi bagian sisi sini. Ya, ya udah sisi. Ini di sini ada em, bentuknya yang berdiri satu, terus ini beda, terus ini sama lagi dua. Jadi ini adalah rotasi A2. Nah, terus kalau misalnya rotasi A2 berarti di semua karena ini isometrik, jadi semuanya semua sisinya tuh sama. Makanya kalau misalnya kita pegang semua sisinya satu, dua, tiga, dia ada tiga pasang. Jadi dia ada tiga A2. Jadi dia punya sumbu rotasi A2 sebanyak tiga pasang. Ini satu, ini kan juga sama, ini sama, ini sama ini. Dan juga ini sama ini. Ya, ya kan? Jadi dia punya tiga A2. Nah, terus misalnya udah pegang nih bagian sisi. Mau pegang bagian sudut ini. Ini sudut kan? Nih sudut. Nah, coba dicek masih ada apa enggak rotasinya di sini di bagian sudut ini. Nih, lihat. Misalnya kita start dari ini. Bagian yang atas tuh, ini bangunan apa ya? Hexagonal tapi lonjong, something like that. Ini tuh melintang di atas, dia landscape horizontal. Nah, terus kalau misalnya yang di bawahnya ini dia vertikal. Ini satu. Kalau diputar ke sini sama apa beda? Beda, dia miring. Oke, diputar sekali lagi. Dia inversi malahan. Tadi kan kalau ini kan ininya di atas, ini di bawah. Nah, sekarang ininya malah yang vertikal di atas dan yang horizontalnya di bawah. Dia jadi inversi. Tapi nih, ini juga. Ini misalnya panah ini. Ini yang di atas madepnya ke kanan nih. Sedangkan kalau diputar ini yang atasnya ke kiri. Jadi ini adalah kalau misalnya ini em, bukan sumber rotasi. Nah, ini kan tadi sisi udah nggak bisa. Terus misalnya pegang bagian rusuk. Bagian rusuk di mana ya? Sini deh. Ini rusuk nih. Ini rusuk. Misalnya, lihat. Ini ada panahnya ada ke panah. Ya udah, anggap aja ini panah deh. Ngadepnya ke serong kiri atas. Nih di sini. Terus diputar. Ada nggak yang sama? Nah, ini sama lagi. Kiri atas dua. Putar lagi. Ini juga sama. Serong kiri atas tiga. Nah, ini udah kembali ke semula. Jadi dia ada rotasi A3. Ini kalau misalnya kita pegang di bagian rusuk. Nih bagian rusuknya. Di bagian sini. Ini rusuk. Nah, hitung ada berapa rotasi A3-nya? Ini satu, dua, dua nih. Pegang di sini. Terus di sini tiga, empat, kan? Ini ada empat, kan? Sama ya, tiga. Ini satu udah dipegang. Terus di sini misalnya. Oh ya, ya sini. Sini. Kan?
Itu pegang aja di semua rusuknya, terus dihitung ada berapa. Nah, terus habis itu kan udah tadi udah pegang rusuk, udah pegang sudut udah pegang belum ya tadi? Sudut udah. Em, nah, terus cari lagi dia udah dapat A2 dan A3. Nah, dia udah pegang sudut. Sudut udah, rusuk udah. Terus sisi juga udah. Jadi kan udah nggak memungkinkan untuk semuanya ada yang dipegang lagi. Jadi dia cuma punya rotasi A2 dan rotasi A3. Nah, terus tadi dia punya 3 buah cermin. Inversi dia juga punya. Nah, selanjutnya next. Dicek lagi di tabel Herman Maugun. Nah, this is, tadi dia isometrik karena ketiga sumbunya sama. Dia punya rotasi A2, A3. Nah, kalau misalnya jadi A2-nya tadi ada berapa? Ada 3. A2 tadi ada berapa ya? Lupa ngitung. Ya, ada 3. Berarti dia bisa kemungkinan, eh, nih, bisa tetratoidal, diploidal, sama hextetrahedral. Oke. Nah, terus kalau dicek rotasi A3-nya ini sama semuanya 4. Tadi ada 4 juga kan, yang bagian rusuknya itu. Jadi dia masih ada kemungkinan 3 ini. Oke, next ini nggak ada. Rotasi A4-nya nggak ada. Rotasi A6 juga nggak ada. Terus mirror, dia punya 3 buah mirror. Nah, ini dan dia juga punya inversi kan. Nih, 3 mirror dan punya inversi. Di sini dia termasuk kelas diploidal, isometrik yang diploidal. Dan terakhir, isometrik yang ini isometrik yang bola. Kita coba. Yang pertama ceritanya nggak tahu kalau ini isometrik. Jadi kita ukur sumbunya dulu. Di sini kan ini nih sumbu misalnya aku mau pakai dari sisi sini ke sini. Ini kan berpotongan tegak lurus dan dia ukurannya sama panjang. Itu berpotongan tegak lurus. Terus kalau misalnya dari sini ke sini sama yang lainnya sumbu yang 2 tadi juga ukurannya sama. Jadi ketiga sumbunya ini sama panjang dan dia tegak lurus karena lihat deh ini bentuknya kayak ngotak banget nggak sih? Makanya dia tegak lurus 90 derajat. Karena bisa dibilang ini adalah sistem kristal isometrik. Nah, terus kita cari apa dulu ya? Cermin, cermin dulu deh. Batasi nanti aja. Oke, cermin. Oke, ini misalnya pertama mau cerminnya gini. Sumpah, maaf banget. Nih, dapat satu cermin. Terus yang bikin tanda tambah lagi, ya, itu jadi cermin lagi. Nih, 2 cermin. Terus kalau misalnya disilangin di yang kotak ini acuannya disilangin kayak gini. Susah lagi gambar di bagian lekukannya. Nih tiga cermin. Ya maaf ya, gambarnya nggak sempurna. 4. Ini udah 4 cermin. Jangan lupa untuk ngegambarnya selalu sampai mutar. Nah terus sih cek coba sisi yang lainnya. Ini kan udah kayak tambah dan juga ada tanda X-nya. Nah ini baru membentuk garis saja, tapi dia belum membentuk kayak tanda tambah. Misalnya ditambahin deh tanda tambah biar bentuk tanda tambah ini kan juga masih apa namanya masih membentuk cermin karena kanan dan kirinya sama. Oke, ini udah tanda tambah. Terus dia kalau disilangin dia juga masih simetris karena ini sama ini sama kan, ini sama ini sama, jadi dia masih simetris. Sudah disilangin. Ini baru silangin pertama. Dia udah berapa? 5.
4, 5, 6. Terus 6 atau 7, nggak tahu lah ya. Nih, silang yang kedua. Nanti hitung lagi. Jadi ini udah, bentar. Tuh, 2, 3, 4. 7. 7, udah 7. Cerminnya tadi yang udah digambar ada 7. Terus next di sini, ini udah tanda tambah. Tapi kalau disilangin kan juga masih memungkinkan untuk membentuk cermin. Jadi kita silangin. Nah, ini udah 8. Terus di sini tambah lagi. Nah, 9. Nah, terus ada lagi nggak yang memungkinkan untuk dicermin? Ini kan udah nih di kotak-kotak ini. Kalau dilihat ini udah tanda tambah dan X semua. Dan kayak nggak mungkin kan kalau dari sini ke sini cerminnya itu nanti malah jadi nggak sama ukuran motongnya. Apa nggak dipas? Nggak jadi cermin. Jadi ini udah, jadi total cerminnya ada 9. Terus kita cek inversi. Nah, inversinya simpel aja. Kita potong gimana yang kayak dia tuh beratnya sama atau kayak sama gitu. Tapi dia menghasilkan kenapakan kanan dan kiri beda. Misalnya, potong dari, sorry, nih, dari ujung sini, nih, sorry, sini, terus ke sini, ini sama aja. Sebenarnya gampang kalau misalnya mau lihat simetris, potong aja diagonal ruangnya. Menurut aku, kayak cara gampangnya adalah cek diagonal ruang. Ini kan diagonal ruangnya. Dari ujung rusuk sini ke, misal kayak ujung rusuk kiri sama ujung rusuk eh, kiri bawah sama kanan atas gitu. Ini kan jadinya inversi kan, kayak di sini tuh yang bagian ada setengahnya, ada yang bagian bawah ini, dengan kalau ini tuh di sebelah kanan garis dan ini tuh di kirinya, di kiri atas garis ini kanan bawah. Beda kan kalau ini sama ini emang jadinya cermin, tapi bagian sini sama sini itu inversi, kebalikan. Jadi kayak ini begini, anggap begini, terus dia dicerminkan terhadap garis, atau cermin dua kali inversi itu ini ke sini kan cermin, terus dia dicerminkan lagi jadi gini gitu. Nah, jadi inversi. Ini ada inversi dan dia punya 9 cermin. Sekarang cek rotasinya. Misalnya pegang di bagian sini, bagian sisi yang kotak dulu. Yang kotak ini ada 1, 2, 3, 4. Dia ada rotasi 4. Ini ada 1, 2, 3. Dia ada 3 rotasi 4. Terus misalnya aku mau pegang lagi bagian sisi tapi ini, yang heksagonal ini di antara dua kotak ini. Misalnya, kan ini ada 1 nih bagian yang kotak. Ini beda, 2 beda. Terus dia kembali lagi, dia rotasi 2. Nah, rotasi 2-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6 rotasi A2. Tadi udah nih, udah dipegang yang kotak sama heksagonal yang dia ada di antara kotak. Tapi di sini ada lagi nih. Ini kita udah megang ini, sisi ini. Terus kita pegang sisi ini. Tapi kita ada lagi titik, kita belum pegang sudutnya. Nah, kalau misalnya ini kan, hmm, nih, sudutnya nih pegang di sini. Di antara 3 heksagonal ini. Ada sudut. Ini kan kalau misalnya anggap, misalnya ini disamain dengan kubus. Ini kan sisi. Ini kan sisi. Terus ini kayak rusuk-rusuknya nih. Titik sudutnya ini yang di ujung-ujung gini nih, kayak ini kelihatan gak sih yang baris merah ini ngebentuk kotak ini, nih sudutnya sini. Itu yang ada di antara 3 heksagonal ini nih, di sini 3 heksagonal dan 3 ini pegang di sudutnya ini. Nah, lihat di sini penampakan yang dibentuk nih, ini biar gampang deh. Ini ada kotak di bagian atas dan di bagian bawah ada heksagonal kotak.
terus sebuahnya heksagonal. Terus kita putar lagi. Nah, ini juga ngebentuk kotak dan heksagonal. Dua. Putar sekali lagi, ini kotak dan duanya heksagonal ya kan. Nih, udah kembali ke yang awal. Jadi dia ada rotasi tiga. Nah, rotasi tiganya ini tuh ada sebanyak satu, ini satu, dua di sini, ya kan? Satu, dua ini, terus tiga sini, sama empat di sini. Jadi ada empat a tiga. Tadi ada empat a tiga, tiga a dua, enam a dua. Nah, sekarang cek lagi di tabel Herman, Herman, Herman Maubun. Herman Maubun kan ya bener. Nah, jadi dia pertama kita udah tahu kalau ini adalah kelasnya isometrik. Terus tadi kita nemu rotasi A2-nya itu ada 6. Nih 6. Berarti dia ada kemungkinan giroidal atau hexoktahedral. Terus rotasi A3-nya dia ada 4. Nih ada 4 semua. Jadi bisa yang mana aja. Tapi tadi dari rotasi A2 kita tahu kalau itu giroidal atau hexoktahedral. Terus rotasi A4-nya juga nih hexoktahedral sama giroidal sama-sama 3. Jadi lanjut lagi. Oke, ini dia nggak punya rotasi A6. Terus next, dia punya 9 buah cermin. Nah, diploidal ini, gyroidal ini nggak punya cermin. Jadi udah pasti dia hexaoctahedral. Dan tadi kita juga nemu inversi. Nah, sedangkan di gyroidal dia nggak punya inversi. Jadi udah fix kalau ini adalah sistem kristal isometrik yang termasuk ke dalam kelas uh, hexaoctahedral. Ya guys, jadi gitu dulu deh. Nanti next kalau sempat gue bikinin yang peraga lainnya. But ya, bye-bye.